Hubungan gua sama cowok gua rusak sejak gua disuruh ngomong kimochi dan ikeh-ikeh pas lagi skidiki papap buleo-leo. Wibu goblok. Halo semuanya, welcome back to Whisper Me Your Secret with Noel. Seperti yang kalian udah tahu, di sini gua dan Toto kita akan membacakan cerita ataupun pengalaman kalian yang paling aneh, paling menyeramkan, paling menjijikan atau apapun itu secara anonim. Masalah kalian percaya atau nggak percaya sama ceritanya itu di tangan kalian. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian langsung cek aja link yang udah gua siapin di description di video ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut. Halo Nul, salam kenal. Nama gua Jessica, asal Depok, umur 26 tahun. Halo Jessica, nama gua Nul, umur gua dan gua tinggal di Bali. Sedangkan ini Toto, dia umur 1 tahun dan dia tinggal sama gua. Sebelumnya gua cuma mau ngomong kalau gua udah nahan diri lumayan lama sebelum gua akhirnya berani buat cerita hal ini kepada lu Nul. Tapi seperti yang lu lihat, gua udah mengerahkan seluruh tenaga gua buat akhirnya berani cerita ke lu. Karena ya gue udah bener-bener ngerasa frustrasi sendiri dan gak tahu harus apa. Ya sebenarnya gue sama Toto kita lumayan tersanjung lu berani cerita ke gue. Tapi bukannya kalau lu udah stres itu nggak lebih baik ke psikolog aja mungkin? Oke, jadi ini cerita tentang cowok gue Nul. Kita sebut aja namanya Jigong. Dia umur 28 dan sebenarnya kita ada rencana buat nikah dalam waktu deket sebelum gue muak akan hal yang bakal gue ceritain ini. Berarti lu gak jadi nikah? Bentar, ini tuh gue gak terlibat kan? Cowok lu gak bakal marah ke gue kan kalau lu cerita ini? Maksud gue tuh kayak nanti... Oh iya, sorry. Toto bilang jangan banyak mikir, udah baca aja ceritanya. Jadi gini Nul, si Jigong ini tahun lalu, mungkin sekitar bulan September atau Oktoberan gitulah. Intinya dia tuh dikenalin sama yang namanya anime sama temennya di kantor. Nah, kebetulan si Jigong sama gue ini kita sama-sama suka cerita random tentang kehidupan sehari-hari kita. Dan pas dia ngasih tahu gue tentang hal ini, ya gue kayak biasa aja Nul. Maksud gue ya kayak semua orang punya ketertarikan dan hobi masing-masing lah. Jadi gue gak pernah ada masalah. Tapi yang awalnya mulai dari rasa penasaran dan sekedar ketertarikan, lama-lama berubah menjadi neraka. Sumpah Nul, awal-awalnya tuh kayak biasa-biasa aja. Kayak si Jigong ini cerita-cerita tentang berbagai macam anime yang dia tonton. Kayak Chainsaw Man, Demon Slayer, Attack on Titan, Boruto, dan lain-lain. Iya bener juga sih. Toto bilang kenapa cowok lu nonton Boruto tapi nggak nonton Naruto. Dia ceritain tentang jalan ceritanya, karakter-karakternya, dan dia juga cerita tentang komunitas Discord yang dia join tentang anime. Pokoknya dia ceritain semua ke gua tentang hal-hal yang bikin dia takjub dengan anime. Dan ya, of course sebagai pacar yang suportif, gue berusaha buat nunjukin ketertarikan gue. Tapi seiring waktu berjalan, dari yang sekedar suka, lama-kelamaan dia jadi terobsesi dengan yang namanya anime. Oh shit! Gue mencium bau-bau dia lama-kelamaan akan berubah menjadi wibu yang sejati, yang buas, dan juga ganas. Gua inget banget Nul, mulai kayak akhir tahun kemarin, dia mulai sering banget ngomongin tentang ini cewek yang namanya Makima. Dia adalah karakter dari Chainsaw Man. Dia ngomongin Makima mulu, kayak seolah-olah si Makima itu adalah orang asli yang dia kenal secara langsung. Di sana dia mulai bercanda kayak nyuruh gua cat rambut merah sama kayak gua disuruh pura-pura nyuruh pacar gua sendiri buat gonggong kayak anjing. Ini mulai nggak bener sih menurut gua. Even wibu pun nggak seaneh itu. Kayak gua bener-bener nggak paham gimana caranya lu, even dalam konteks bercandaan, lu bisa ngomong ke pacar lu sendiri kayak, sayang, bisa gak kamu pura-pura nyuruh aku buat gonggong kayak anjing, terus nanti aku bakal gonggong. Woof, woof. Kayak gua tanya nih, harga diri lu sebagai laki-laki di mana? Enggak. Harga diri lu sebagai manusia ada di mana? Bahkan untuk orang-orang yang di convention cosplay gitu, gue yakin gak segininya juga loh. Sedangkan lu yang baru terjun ke dunia anime gak sampai setahun, fantasi lu udah ngebebanin pacar lu sendiri, calon istri lu. Oke, sorry. Kita lanjut ke ceritanya ya. Nah, jujur di sana menurut gue udah mulai agak aneh. Tapi gue kayak ketawa-ketawa aja dan biarin.
Cuman ya kalau boleh jujur, di posisi tersebut gue udah mulai nggak nyaman. Toto bilang kalau dia di posisi tersebut dia bakal telepon polisi. Dan yang lebih parah itu si Jigong ini kayak makin lama makin aneh. Dia kayak ngikutin gaya ngomong sama tingkah laku karakter-karakter yang dia sukain. Gue bener-bener gak ngerti referensinya lagi, Nul. Kayak pernah nih, semingguan dia ngomongnya cringe banget. Sampai gue mau muntah. Gue inget banget pas di mobil, itu ada motor yang nyerempet spion mobil kita. Abis itu gue marah dong. Dan gue langsung tanya si Jigong sambil marah-marah. Kok lu biarin aja sih? Kenapa gak dikejar? Dan lu tahu gak, Nul? Apa jawaban dari si cowok bangsat ini, anjing? Jadi jawaban dia tuh kayak gini, Nul. Santai aja. Semua manusia hanyalah alat. Dan kebetulan orang yang tadi menyerempet mobil kita, dia hanyalah NPC. What the fuck? Di sana gue udah mulai muak banget. Mana posisinya gue lagi marah-marah, dia malah keluarin quotes yang super cringe gitu, Nul. Gue bener-bener mau benturin kepala gue ke mobil sampai pecah. Bentar. Semua manusia hanyalah alat. Demi Tuhan itu bener-bener familiar. Gue coba ingat-ingat dulu bentar. Oh, Ayano Koji. Sumpah itu tuh kayak tren tahun-tahun lalu yang bocil-bocil kematian. Kenapa cowok lu umur 28 tahun malah kayak gitu di tahun 2024? Bahkan ya, Nul, kalau gua ngomong sama dia udah mulai nggak jelas dan kayak masukin jokes-jokes tentang anime yang gua nggak ngerti sama sekali. Demi apapun, Nul, dia beneran jadi wibu kayak yang di TikTok sama YouTube gitu, Nul. Gua mau nangis. Kamar dia udah mulai dipenuhin sama poster-poster sama figur anime. Dalam sehari-hari, dia juga nyisipin bahasa Jepang kayak arigato, konnichiwa, mendokusai, subarashi, dan masih banyak yang lain. Gue coba kasih contoh dikit deh, Nul. Jadi kayak 2 minggu yang lalu, gue habis masakin dia lasanya kan. Abis itu setelah dia nyicipin, dia ngomong ke gue kayak gini. Nyam. Sugoi! Ini enak banget, sayang. Ya gue kesel banget karena cowok gue berubah. Tapi sebenarnya sampai sini gue masih bisa nerima dia, Nul. Yang nggak bisa gue terima itu pas dia nyuruh gue coba untuk teriak ikeh, kimochi, yamete kudasai, ara-ara, atau apapun itulah pas kita lagi skidiki pap-pap, uleo. You are my special. Ini gila banget sih. Bentar, gue tutup telinga Toto. Menurut gue ini udah masuk ranahnya udah kayak fetish gitu gak sih? Kayak gue beneran gak paham gimana caranya elu punya keyakinan dan rasa percaya diri sebesar itu, dan tanpa rasa malu lu nanya ke cewek lu pas lagi skiriki papap leo. Tapi seriusan deh, gue tuh bayangin dia nanyanya tuh kayak baby, sayang, bisa gak nanti kalau kamu mendesah itu jangan cuma mendesah kayak biasanya, tapi mungkin bisa lebih agak variatif ngomongnya, mungkin pakai ikeh atau mungkin kayak yamete, atau mungkin kamu bisa coba ngomong kayak ara. Kayak maksud gue tuh gimana caranya otak gue tuh nggak bisa ngeproses. Ya bener-bener berharap buat gue play along gitu sama dia, Nul. Gue jijik banget. Gue bener-bener ngerasa jadi kayak objek, dan gue ngerasa nggak nyaman banget. Bahkan dia beneran minta gue buat kayak cambuk dia sama kasih kayak tali anjing gitu ke diri. Kalau itu udah beda lagi. Oke, tapi terlepas dari hal itu, putus sih. Putus. Mungkin di sini gue agak bias sedikit ya. Kita coba tanya pendapat orang lain. Toto, kalau menurut lu gimana? Kalau kata dia, tadi barusan dia ngomong, putus sih! Dan sekali lagi dia juga nyuruh gua buat kayak nyuruh dia gonggong gitu. Kayak gua udah nebak kalau dulu itu dia nggak cuma bercanda doang. Cuman gua nggak nyangka aja sih kalau dia beneran berani buat minta gua kayak gitu dengan muka yang datar dan serius. Dan tiap gue berusaha buat ngomong kalau gue nggak nyaman dengan hal ini, dia tuh malah kayak balesnya nggak serius banget, Nul. Gue kayak dianggap guyonan doang. Dan bagi dia, gue terlalu membesar-besarkan masalah saja. Kulit tahu! Lu gila ya? Nggak masuk akal dah lu tuh. Membesar-besarkan masalah. Gua besarin tuh jidat lu. Kayak gue udah capek banget, Nul. Sekitar 5-6 bulanan terakhir itu kayak mimpi buruk bagi gue. Selalu aja ada masalah.
dari pembicaraan awkward yang bikin gue gak nyaman, perasaan sedih karena gak dianggap, dan yang lebih parah lagi perasaan benci yang mulai muncul dari dalam diri gue karena rasa lelah sama dia. Demi Tuhan Yesus Kristus, gue gak bisa bayangin diri gue nikah sama orang kayak gini. 5 tahun gue pacaran sama dia, dan gue gak pernah sebenci ini sama dia, Nul. Orang yang dulunya merupakan cahaya hidup gua, sekarang berubah menjadi sosok yang tidak dikenal, sosok yang menjijikkan, dan sosok yang gua benci. Gua udah coba segala cara untuk buat mengembalikan rasa sayang gua kepada dia. Dan gua udah coba juga buat untuk benerin masalah ini. Tapi gua udah di ujung tanduk, Nul. Gua nggak kuat, dan gua udah mau menyerah. Karena ya, gua rasa kalau gua lanjutin, gua bakal kehilangan akal sehat gua lama-lama, Nul. Toto bilang dia yang dengerin aja dia udah hilang akal sehatnya. Menurut lu kira-kira gue harus apa ya, Nul? Oke, seperti yang kalian lihat, di sini gue sudah mulai memakai kacamata, yang berarti gue akan memberikan pendapat, komentar, dan juga nasihat yang kalian gak pernah minta. Oke, kalau menurut gue ini kasusnya udah parah banget, dan gue rasa wibu seakut-akutnya pun juga kayaknya nggak segininya. Gua rasa si Jigong ini udah nggak bisa ngebedain mana realita dan juga mana fiksi. Gua paham kalau si Jigong ini cinta banget sama anime. Mungkin obsesi atau mungkin keterikatan lah lebih tepatnya. Tapi dari yang lu ceritain tadi, sebenarnya tuh udah clear banget. Ini tuh udah masuknya ke arah fetish. Dan menurut gua dia itu udah minta lu menjadi karakter yang bukan diri lu. Dia minta lu buat kayak ngecat rambut jadi warna merah kek. Terus kayak sifat lu disuruh berubah. Lu disuruh ngomong bahasa Jepang. Dia itu mau lu buat berubah jadi waifu dia. Ya ini mungkin agak jahat ngomongnya. Tapi di mata gua dan Toto, kita ngelihatnya tuh kayak dia itu udah gak sayang sama lu sama sekali. Dia itu ngelihat lu sebagai objek. Dan gua rasa kalau lu lanjutin terus, emang bener yang lu ngomong, akal sehat lu bakal hilang. Terus lu juga udah ngomong kalau lu udah coba segala cara buat ngebalikin perasaan lu atau ngubah dia atau gimana. Tapi udah jelas, ini nggak bisa dibenerin unless kalian berdua sama-sama pergi ke psikolog bareng gitu loh. Biar bisa dibahas secara profesional. Tapi kalau emang misalnya gini terus ya, kalau gua jadi lu, gua bakal pergi sih. Gua bakal tinggalin hubungan ini. Karena gua nggak mau jadi orang yang bukan diri gua. Gua mau pacar gua sayang gua for who I am. Ya sekali lagi kalau menurut gua kayak gitu. Tapi keputusan akhir tetap di tangan lu. Gimana kalau menurut kalian? Coba kalian tuliskan di kolom komentar. Oke, mungkin dari gua segitu aja. Sebelum kita masuk ke penutup, mungkin dari Toto ada yang pengen disampaikan? Kata Toto, cowok lu bangsat. Oke deh, sekian cerita pada hari ini. Silahkan tulis amanat, apa yang dapat dipelajari, dan juga moral cerita di kolom komentar. Jangan lupa buat subscribe, like, share video ini, dan juga pencet tombol bell dan alamat like lebih. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.